Ustadznya udah datang. Assalamualaikum, apa kabar Bapak Ibu Adi Warman udah join? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Adi Warman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah buka puasa belum, Pak? Belum, Pak Adi, Pak Ustadz, belum. Belum, jam 6 nanti kami. Oke. Siap. Alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi tadi dari 5 rencana buka puasanya jam 6 sore. Di jam 11. Jadi alhamdulillah kita bisa sampai jam 6.30 begitu Pak Ustadz. Itu kedengeran. Berarti nanti kita selesainya sebelum buka puasa, Pak. Kalau udah nanti. Ini kan ibaratnya ngabuburit kan istilahnya kalau di Indonesia ngabuburit ya mah. Ya udah, kalau gitu kalau ngabuburit kan dapat pahala Pak Ustadz. Kalau gitu kita mulai sekarang Pak Ustadz gimana? Siap. Baik, silakan Pak Moderator. Baik, Bapak Ibu, mohon izin acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama sekali mari kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua waktu dan kesempatan sehingga pada hari ini kita kembali dapat mengikuti acara silaturahim Ramadan bersama masyarakat Indonesia di kawasan Amerika Selatan. Pertama sekali izinkan kami menyapa Bapak Adi Warman Azwar Karim yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Bapak Agung Kurniadi, Duta Besar Indonesia untuk Ekuador, berkedudukan di Quito, dan Ibu Marina Estela Anwar B, Duta Besar Indonesia untuk Peru, merangkap Lupia, berkedudukan di Lima, serta Bapak Ibu peserta silaturahim Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mengikuti tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Warman Karim. Namun demikian sebelumnya, mari kita ikuti bersama sambutan pembuka, yaitu yang pertama dari Bapak Agung Kurniadi, Bapak Duta Besar Indonesia untuk Ekuador. Kepada Bapak Agung Kurniadi kami persilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Adi Warman Karim. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesediaannya memenuhi undangan kami. Terima kasih telah hadir dalam kegiatan silaturahmi Ramadan dengan sebagian kecil masyarakat Muslim Indonesia di Amerika Latin. Terima kasih pula kami sampaikan kepada kolega kami, Ibu Estela Anwar Bey, Duta Besar RI untuk Peru yang turut menjadi tuan rumah dalam acara ini. Pak Ustadz hadir secara fisik di Musola Wisma Duta ini adalah staf dan keluarga besar KBRI Quito. Sedangkan melalui online adalah sahabat dan handal yang berada di Indonesia maupun di negara lain. KBRI Quito sendiri baru dibuka 10 tahun lalu, tahun 2011. Jadi, bila dibanding dengan perwakilan Indonesia di luar negeri, keberadaan KBRI Quito ini relatif baru. Kami sendiri merupakan duta besar yang ketiga di sini. Ustadz, walaupun tergolong baru, saat ini tercatat ada 56 warga Indonesia yang menjadikan Ekuador sebagai tempat bermukim dan mencari nafkah. Umumnya berprofesi sebagai rohaniwan, karyawan dan entrepreneur, dan sebagian besar dari mereka adalah staf dan keluarga besar KBRI. Pak Ustadz yang kami hormati, kegiatan silaturahmi rohani itu kegiatan ikhtiar yang dilakukan KBRI itu dalam Ramadan.
kolaborasi dengan kepala perwakilan Amerika Tengah dan Amerika. Namun kali ini dengan perwakilan kita di Peru. Alhamdulillah silaturahmi ini telah berjalan pada tiap akhir pekan, sehingga silaturahmi bersama Ustadz Adi Warman ini merupakan pamungkas kegiatan Ramadan ini. Insya Allah ikhtiar kita dalam mengisi bulan Ramadan ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk di Ekuador, kegiatan mengisi Ramadan berlangsung dalam suasana status lockdown. Jadi sejak Jumat 7 Mei kemarin, pemerintah di sini tidak membolehkan penduduk keluar rumah. Baru nanti boleh tanggal 10 Mei hari Senin jam 5 subuh boleh penduduk keluar. Mudah-mudahan saja langkah lockdown ini mampu mengurangi penyebaran COVID di Ekuador. Sebelum mengakhiri sambutan, saya ingin menyapa sekaligus berterima kasih atas kesediaan meluangkan waktu bergabung dalam Zoom ini. Yaitu yang pertama, Bapak Kusuyono di Bintaro, Bapak Rano Ilyas di Kebayoran Baru, Bapak Agus Priyono di Jogja, kemudian ada Ibu Ela di Jakarta, ada Ibu Dewi Puspita, dan izinkan juga saya menyapa Pak Eko dari High Scoop, kemudian Pak Nuli, Pak Hamdan, Pak Isma, dan beberapa sahabat kami, yaitu Ibu Andalia Farida, kemudian Mas Satya, Mas Ibnu, dan tampaknya ayah kami juga mengikuti dari Rawasari. Nah, harapan saya melalui silaturahmi online ini dapat mengobati rasa rindu suasana Ramadan, suasana kekeluargaan di tengah-tengah lockdown. Dan tentunya berharap dapat mengambil hikmah dari tausiah yang Ustadz Adi Warman sampaikan. Amin, insya Allah. Demikian sambutan dan harapan kami. Mohon maaf bila dalam pelaksanaan dan persiapan ini ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dubes Agung Kurniadi. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Marina Estela Anwarbe, Duta Besar Indonesia untuk Peru merangkap Bolivia berkedudukan di Lima. Kepada Ibu Dubes kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Hasibuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Adi Warman Karim MA, yang saya hormati Duta Besar RI untuk Quito, Bapak Agung Kurniadi, teman-teman saya lihat ada Ibu Dubes Dini Cokro, Bapak Agus Priyono dari Jogja, teman saya yang dari Berlin, Pak Fauzan Azima, dan Bapak Ibu lainnya juga staf kami dari KBRI 5 turut serta. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agung yang sekali lagi juga mengundang kami untuk bersama-sama melakukan tausiah Ramadan dan silaturahmi online, suatu kegiatan yang sangat bermanfaat buat kita semua. Dan juga terima kasih tentunya untuk pembicara utama kita, Dr. Adi Warman Karim, yang akan menyampaikan paparan yang sangat bermanfaat pasti dan sangat penting untuk kami, yaitu mengelola rezeki agar berkah. Untuk pengetahuan Bapak bahwa kami di sini di KBRI 5 maksudnya di Peru dengan di Bolivia masyarakatnya hanya sedikit, hanya 116, di Peru 95, dan yang Muslim hanya sedikit, mungkin di bawah 30 orang. Dan kebetulan di sini juga masjidnya hanya satu di Kota Lima, yaitu Masjid Magdalena, yang didirikan tahun 1990 karena ada sumbangan dari warga Palestina. Jadi Muslim di Peru itu datang abad 15 ketika bangsa Spanyol menjajah Peru. Kemudian dia membawa budak-budak dari Spanyol, namun mereka membawanya ke ibu kota Peru pada saat itu, yaitu di Kerajaan Inca.
Nah, namun banyak dibunuh, kemudian hilanglah warga Muslim baru tahun 1940 pada saat orang Lebanon dan Palestina datang ke Peru. Jadi Peru setelah merdeka sudah kemudian lebih demokrasi dan semua agama diberi kebebasan. Nah, itulah sejarahnya. Ada sedikit, mungkin kira-kira jumlahnya sekarang 15.000, tapi banyak juga yang sudah menjadi mualaf dan namanya tetap nama Spanyol atau nama Peru. Jadi sekali lagi saya terima kasih atas untuk bergabung dalam acara ini dan juga untuk silaturahminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, mumpung masih fresh semua, kita akan mengadakan foto bersama. Nanti akan diambil oleh sama Ibu Trinopita. Ibu Trinopita, silakan. Mungkin layar videonya bisa dibuka. Kita mulai dari screen pertama. Ya, dibuka semua. 1, 2, 3. Oke. Oke, next screen. Ya, mohon dibuka ya, Bapak Ibu. Ya, dibuka. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki acara utama kita, yaitu penyampaian tausiah Ramadan dengan tema mengelola rezeki agar berkah. Namun demikian, sebelumnya izinkan kami membacakan secara ringkas CV dari Bapak Adi Warman. Di sini banyak sekali kiprah beliau, namun kami akan mencoba membacakan seringkas mungkin. Bapak Adi Warman Azwar Karim adalah founding father Karim Consulting Indonesia yang beralamat di Geraha Tirtadi, Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Bapak Adi Warman adalah merupakan ikon ekonomi dan keuangan Islam. Beliau memperoleh pendidikan formal gelar insinyur dari Institut Pertanian Bogor, sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia, Master Business of Art dari European University Belgia, dan Master of Art in Economic Policy dari Boston University, Amerika Serikat. Selain menjadi pengamat dan praktisi, Bapak Adi Warman juga merupakan penulis 7 buku bestseller ekonomi Islam, yaitu pertama dengan judul Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan, yang kedua Ekonomi Mikro Islami, ketiga Ekonomi Makro Islami, keempat Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 5 Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Kontemporer, 6 Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih dan Ekonomi, 7 Makosid Ekonomi Islam, Analisa Fikih dan Ekonomi. Saat ini sebagai founding partner dari Karim Business Consulting dan founding partner dari Karim Consulting Indonesia, Bapak Adi Warman dipercaya menduduki sejumlah jabatan, yaitu antara lain Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Pengawas Syariah dari Sarana Multi Infrastruktur, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah, dan anggota Kementerian Pertanian bidang pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat. Baik, Bapak Ibu, demikian kami bacakan secara ringkas CV dari Bapak Adi Warman. Selanjutnya, tanpa berpanjang lebar, mari sama-sama kita ikuti tausiah Ramadan dari Bapak Adi Warman dengan tema mengelola rezeki agar berkah. Kepada Bapak Adi Warman kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Suparman Hasibuan. Ini hebat namanya nih. Suparman biasanya dari Jawa Barat, Pak. Kalau Hasibuan biasanya dari Sumatera Utara. Tapi kalau digabung ini baru keren nih. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Dubes dan rekan-rekan semua yang sangat kami cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kita sebentar aja nih supaya ngabuburitnya nggak terlambat nyiapin buka puasa ya. Waktu kalau di Jakarta biasanya sih kita kasih banyak kuis nih, cuman kalau di Peru, di Quito kita nggak ngerti gimana cara ngirim duitnya. Benar. Jadi kita
Tiga bab. Kita bahas 3 bab ya. Bab pertama. Di dalam bab pertama, sebelum kita bicara tentang segala macamnya, kita ingin menjelaskan dulu bahwa di dalam Islam itu ada 2 jenis takdir. Takdir yang pertama namanya takdir mutlakon. Takdir yang mutlak dari Allah. Kita nggak bisa rubah, nggak bisa kita apa-apain. Di dalam takdir mutlakon ini, pahalanya cuma 1. Yaitu ketika kita redho menerima apapun takdir dari Allah tersebut. Takdir mutlakon itu enggak banyak dari Allah. Salah satu contoh yang sedikit itu adalah kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Itu takdir mutlakon namanya. Karena gimana milihnya, kita belum lahir, benar ya? Itu namanya takdir mutlakon. Pahalanya cuma 1, yaitu ketika kita redho menerima takdir Allah tersebut. Takdir jenis yang kedua adalah namanya takdir ikhtiari. Yaitu takdir yang harus diikhtiarkan, diupayakan. Untuk takdir ikhtiari ini, pahalanya ada 2. Yang pertama, pahala ketika kita ikhtiar, ketika kita usaha itu. Dan yang kedua, pahala ketika kita redho menerima apapun hasil dari ikhtiar kita itu. Nah, oleh karena itu, di dalam takdir ikhtiari inilah nih kuncinya nih. Karena rezeki itu termasuk dalam takdir ikhtiari, bukan takdir mutlakon. Salah satu contohnya adalah Ibu Siti Hajar. Ketika beliau berikhtiar, tidak pernah menyerah, berikhtiar, berlari terus-menerus 7 kali bolak-balik antara Safa Marwah nyari air. Walaupun pada kenyataannya yang ketemuin air bukan Ibu Siti Hajar, tapi yang ketemuin air adalah anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Walaupun pada kenyataannya airnya nggak ketemu di antara Safa Marwah, ketemunya beberapa ratus meter dari Safa Marwah di sumur Zam-Zam. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Sungguh di dalam ikhtiar ibu tersebut, berlari-lari nyari air antara Safa Marwah itulah min sa'airillah. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Allah sangat menghargai dan sangat mengapresiasi semua usaha kita untuk melakukan ikhtiar tersebut. Hasilnya kayak apa? Terserah Allah. Benar gak? Hasilnya ternyata yang mungkin bukan beliau. Hasilnya ternyata bukan di Safa Marwah. Benar gak? Allah punya rencana yang lebih baik daripada apa yang kita pikirin. So, jadi tugas kita adalah always do our best. Then let Allah do the rest. Benar gak? Ini bab 1 kita. Itu sebabnya di dalam bab 1 ini Rasulullah SAW pernah bersabda, ada dosa-dosa yang bisa gugur karena pahala sholat kita. Ada dosa-dosa yang bisa gugur karena pahala sedekah kita. Ada dosa-dosa yang bisa gugur karena pahala haji kita. Tapi ada dosa yang hanya bisa gugur karena keletihan kita, kepayahan kita, kepenatan kita, jerih payah kita dalam ikhtiar mencari rezeki. Ini men. Oleh karena itu bab 1, saya ingin menutup bab 1 ini dengan mengatakan bahwa selalu upayakan yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan cara-cara yang halal. Hasilnya kita serahin sama Allah. Do our best and let Allah do the rest. Dulu saya baru ke Peru 1 kali, Ibu. Waktu itu kita jadi speaker untuk menyampaikan faith-based microfinance. Semua yang hadir itu yang nggak bisa, semuanya bahasa Spanyol. Kecuali ada 2 orang yang nggak bisa bahasa Spanyol. Saya sama delegasi dari Brazil, karena dia bahasanya Portugis. Jadi itu kita setengah mati gimana caranya. Akhirnya translatornya dicariin yang keren banget supaya dia bisa instant translator di sana. Jadi waktu itu kita berpikir keras bagaimana caranya. Pertama bahasa masalahnya, karena semuanya bahasa Spanyol dan saya nggak bisa bahasa Spanyol. Kedua, faith-nya itu kita kan based on Islam, benar gak? Sedangkan mereka faith-nya based on Katolik mostly, benar gak? Jadi
kita bagaimana caranya nyampein sesuatu dengan bahasa yang bisa dimengerti dari segi prinsipnya ya, dari segi prinsip-prinsipnya. Di samping kalau untuk kinerja kan gampang karena ada angka-angka segala. So, jadi bab 1 selesai. Kita masuk bab 2. Di dalam bab 2, kita ingin menyampaikan bahwa di antara takdir ikhtiari tersebut ada 3 yang menjadi rahasia Allah. Benar gak? Yang pertama adalah ajal. Ini rahasianya Allah. Kita kagak tahu ajal di mana, kapan datangnya, bagaimana, kita nggak ngerti. Yang kedua, jodoh. Kita juga nggak tahu jodoh, kapan ketemunya, siapa, di mana, nggak ngerti. Kapan jodohnya, kapan kita berhenti jodohnya. Apakah berhenti jodohnya karena cerai atau karena mati, habis itu ketemu jodoh lagi, nggak ngerti. Gelap, kita gelap. Dan yang ketiga adalah rezeki. Rezeki juga kita nggak ngerti. Gimana datangnya, kapan datangnya, segala macam nggak ngerti. Tapi ajal, jodoh, rezeki, tahu persis kita di mana, tahu persis kapan kita harus datang. Nah, karena dia adalah rahasia Allah, maka kita harus selalu berusaha berikhtiar, mencari, membuka, menguak rahasia 3 hal ini dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan Allah maksudnya. Nah, oleh karena itu di dalam Islam sangat penting sekali kita mencari rezeki yang halal dan barokah. Nah, ini pentingnya nih, halal dan barokah. Itu sebabnya, nah ini nih anak-anak, kalau cuma segitu warga negara Indonesia di situ, itu ada sekolah Indonesianya tuh kalau ya. Kalau nggak ada sekolah Indonesia, ini harus diajarin nih ilmu-ilmu ini budaya Indonesia ke anak-anak. Salah satu doa yang sering kita pelajari waktu SD dulu ini zaman dulu adalah Allahumma barik lana fi ma rozaqtana wa qina azabannar. Wahai Allah, ini ada dua penggalan. Allahumma barik lana fi ma rozaqtana. Wahai Allah, berkahilah seluruh rezeki yang Engkau berikan pada kami. Oke? Jadi yang kita minta keberkahan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah, ini penggalan kedua nih, wa qina azabannar, jauhi kami dari siksa api neraka. Ini maknanya halal. Kita harus tinggalkan semua yang haram-haram. Jadi emang nyari rezeki ada 2. Kita cari yang halal dan kita cari keberkahan di dalam rezeki kita itu sendiri. Benar gak? Rezeki sendiri itu adalah udah ditaker, nggak bakal ketuker. Nah, ini penting. Rezeki udah ditaker, nggak bakal ketuker. Oleh karena itu, kita cari pakai cara halal dapatnya segitu. Kita cari pakai cara haram dapatnya segitu juga. Dan it's your choice. Apakah kita mau cari pakai cara halal atau mau cari pakai cara haram. Nah, ya. Sama kayak kita punya handphone, bener gak? Selama tuh baterai masih nyala, handphone masih tetap nyala, bener gak? Dan it's your choice. Apakah kita mau pakai tuh handphone untuk nonton YouTube film porno, atau kita mau pakai tuh handphone untuk nonton YouTube ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sama juga kayak ajal. Ajal udah ditaker, nggak bakal ketuker. And it's your choice. Apakah mau menggunakan umur itu untuk kegiatan-kegiatan amal soleh, atau kita mau menggunakan umur itu untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang Allah, benar ya? Nah, ini bab 2. Sehingga di dalam bab 2 ini kita kuncinya 2 nih. Kalau bab 1 kita bicara mengenai ikhtiar, ada 2 macam takdir, ikhtiar, ada takdir ikhtiari. Bab 2 kita bicara bahwa dalam ikhtiar kita itu, kita harus menjalaninya dengan cara-cara yang halal dan cara-cara dan mengundang keberkahan Allah, karena rezeki ya segitu-gitu aja itu. Oh, nggak kemana-mana dah rezeki, kagak bakal meleset dah begitu-gitu aja, benar nggak? Nah, oleh karena itu, karena rezeki emang udah ditetapin dari sononya, udah ditaker, nggak bakal ketuker lah gitu istilahnya. Sehingga memang yang kita harus cari adalah kehalalan
dan keberkahan rezeki itu sendiri. Bab 2 selesai. Bab 3 nih, udah hampir habis nih. Ini kalau dilihat dari jam yang di belakang Pak Suparman nih, udah jam 5:30 kurang dikit tuh, bener ya? Itu jam Indonesia itu. Sama-sama gue itu jam itu. Oke, yang kita bab 3 ya, bab 3 ya. Bab 3. Di dalam bab 3, nah ini agak ini dikit nih, bab 3 agak ini dikit nih. Bab 3 ya. Dalam bab 3, di dalam kitab-kitab tasawuf, itu dijelaskan bahwa rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Nah, ini nih. Rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Pengertian rezeki yang paling rendah itu adalah harta, bukan berarti harta itu hina dina, bukan. Bukan berarti harta itu sesuatu yang harus kita jauhi, bukan berarti harta itu tercela, bukan. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan. Yang dimaksud bahwa rezeki yang paling rendah itu adalah harta adalah karena harta itu sebetulnya baru menjadi potensi rezeki. Dia belum jadi rezeki beneran. Oke. Kita punya duit 2 miliar di bank. Itu belum jadi rezeki kita itu. Itu baru jadi potensi rezeki. Benar nggak? Dia baru berubah menjadi rezeki harta itu apabila kita telah gunakan harta tersebut untuk konsumsi kita, bisa makan, bisa minum, bisa beli barang-barang, pakaian, mobil, segala macam, benar nggak? Atau kita sedekahkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, rezekimu adalah apa-apa yang telah engkau konsumsi, apa-apa yang telah engkau makan, engkau gunakan, dan apa-apa yang telah engkau sedekahkan. Itu sebabnya para ulama tasawuf mengatakan, harta adalah rezeki yang paling rendah. Karena statusnya itu dia masih potensi untuk menjadi rezeki. Ketika kita telah gunakan harta tersebut, baru dia menjadi rezeki kita. Nah, kan uang kita punya bukan untuk dikipas-kipas kan. Uang kan bukan cuma kita liatin rekening kita udah berapa miliar, benar ya? Dia baru jadi rezeki kita apabila telah kita manfaatkan uang tersebut, baik manfaatkan untuk orang lain kita sedekahkan, atau kita manfaatkan untuk diri kita sendiri kita konsumsi. Rezeki yang paling tinggi, nah ini yang kedua, rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Nah, kita banyak duit, banyak harta, tapi sakit-sakitan bagaimana, Itu harta bisa habis buat berobat doang, kira-kira benar ya? Lagi pula gimana kita bisa enjoy life kalau kita sakit-sakitan? Dan waktu COVID ini kita tahu bahwa kesehatan nggak bisa dibeli. Artinya, walaupun ente orang kaya, kalau kena COVID mah kena aja, benar nggak? Nah, kita alhamdulillah nih COVID udah setahun lebih, alhamdulillah masih sehat-sehat aja sampai hari ini, benar nggak? Kalaupun ada yang udah kena, ya alhamdulillah masih sembuh juga, benar nggak? Jadi, waktu kita sakit, kita tahu betapa mahalnya nilai kesehatan itu, benar ya? Nah, kalau kita bilang, if you want to feel rich, start counting what you have that money cannot buy. Baru kita bersyukur sama Allah tuh. Benar ya? Lu sangat murah nih, kita bisa napas begini. Bayar kalau lagi sakit, di oksigen, benar ya? Mahal, benar ya? Waktu saya kan pemain bola ya. Waktu Achilles tendon saya putus yang sebelah kanan. Putusnya 2 kali lagi, udah putus di operasi, sambung lagi, putus lagi 2 kali. Itu baru saya tahu betapa pentingnya itu Achilles tendon, benar nggak? Karena nggak ada satu urat itu aja, jalan jadi susah, benar nggak? Jinjit nggak bisa, benar nggak? Jadi sebenarnya when you start counting what you have that money cannot buy, baru kita menyadari betapa kaya rayanya kita, betapa kita harus bersyukur dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ini yang kedua, kesehatan. Yang ketiga,
rezeki yang paling utama adalah anak yang soleh, solehah. Ini paling asik kalau punya anak yang soleh, solehah. Paling asik, man. Kita belum minta, dia udah tahu. Bener gak? Dia bakti sama kita, man. Dia duluin kita daripada kepentingan yang lain. Bener gak? Dia memperlakukan kita dengan penuh kasih sayang. Seperti kita dulu memperlakukan anak-anak kita waktu dia kecil. Bener gak? Dulu kita, walaupun kita udah nanti agak berumur, agak cerewet-cerewet dikit. Bener gak? Itu anak kita tetap bakti sama kita karena dia sadar waktu kecil juga dia cerewet, bener gak? Kalau namanya anak-anak udah. Yang keempat adalah rezeki yang paling patut untuk disyukuri adalah husnul khotimah. Ini rezeki yang paling patut disyukuri, men. Ada orang yang menjalani hidupnya seumur-umur jadi orang baik, giliran mau meninggalnya dia keseleo. Benar ya? Jadi sangat penting sekali kita mengakhiri hidup kita ini dengan akhir yang baik atau husnul khotimah. Nah, di dalam bab 3 ini kita menjelaskan 4 jenis harta. Dengan demikian kita paham bahwa 4 jenis rezeki. Dengan demikian kita paham bahwa rezeki itu bukan semata-mata urusan uang. Benar gak? Uang itu adalah part of rezeki. Bahkan di dalam pembahasan bab 3 ini kita tahu bahwa uang itu adalah harta. Adalah rezeki yang paling rendah. Dia baru jadi potensi untuk menjadi rezeki. Caranya Allah ngasih rezeki macam-macam. Waktu dulu saya pengen sekolah di Boston University, saya pengen sekolah, tapi saya nggak punya duit, benar nggak? Karena duit yang dari orang tua kita pakai untuk sekolah di Belgia, benar. Tapi waktu kita mau ngelanjutin ke Boston, mau ambil lagi bidang sekolah lagi di Boston University, nggak punya duit. Saya doa sama Allah gimana caranya supaya dikasih duit. Tapi Allah nggak ngasih saya duit. Allah ngasih saya rezeki, bentuknya bukan duit, bentuknya beasiswa. Sekolah juga ke Boston, benar ya? Anak saya yang nomor 2, yang cewek, benar ya? Mau ambil masternya di Berkeley University. Saya juga nggak punya duit untuk nyekolah ini Berkeley University, benar ya? Pertama mahal, ongkos hidupnya juga di sono mahal. Saya doa lagi sama Allah minta duit, nggak dikasih duit sama Allah. Tapi Allah kasih rezeki, bentuknya beasiswa, benar gak? Jadi uang itu bukan segalanya. Yes, semua orang perlu uang, iya. Tapi Allah punya caranya sendiri untuk memberikan rezeki kepada kita dengan caranya sendiri yang menurut Allah itu paling baik, benar gak? Tahun lalu ya, kira-kira tahun lalu lah, saya mau nikahin anak. Kalau di Jakarta nikahin anak dan nggak COVID, itu biayanya mantep dah pokoknya, benar ya? Apalagi kalau punya banyak teman gitu, punya banyak relasi, itu kalau nggak diundang kan bisa ngomel tuh temennya atau keluarga kerabatnya, benar nggak? Jadi kalau di Jakarta itu kawinan tuh undang 2.000 orang, 3.000 orang biasa di Jakarta, gelok pokoknya di Jakarta. Jadi kebayang tuh pusingnya lagi kepala gimana untuk biayain nikahan dengan biaya yang demikian besar. Saya doa lagi sama Allah, minta duit, benar ya? Tapi Allah nggak ngasih duit. Tapi Allah kasih pemilik gedungnya itu memberikan diskon yang sangat besar buat saya. Sehingga kita bisa pesta yang besar waktu itu, syukuran yang besar, tanpa saya harus keluar duit dengan harga yang normal. Jadi, there are so many ways Allah memberikan rezekinya kepada kita yang tidak bisa dibatasi oleh sekedar dengan uang. Waktu saya buka consulting firm pertama kali, saya kerja di Bank Muamalah 10 tahun. Pada saatnya, kemudian waktu itu ada permintaan yang besar sekali untuk jasa konsultasi untuk membuat bank-bank syariah. Tahun 2001 itu, saya keluar dari Bank Muamalah, saya buat kantor konsultan. Nggak punya uang, namanya juga pegawai tahu sendiri, akan kita fixed income earners, benar nggak?
nggak punya uang. Kalau buat konsultan kantornya di ruko atau kantornya di rumah, itu nggak menunjukkan profesionalismenya, kira-kira gitu lah. Sehingga kita harus, kalau buat konsultan untuk dapat klien-klien yang besar, kita harus ngantornya di sekitar Sudirman gitu, di gedung yang tinggi, yang keren gitu loh, benar ya? So, kita doa lagi sama Allah, minta duit supaya bisa nyewa gedung yang keren, yang bagus di Sudirman itu. Allah nggak ngasih duit. Nggak ngasih duit. Tapi Allah kirim seorang dermawan, seorang yang sangat baik hati, untuk meminjamkan kantornya 150 meter for free selama 10 bulan di gedung yang keren. Jadi saya ingin menutup sesi kita kali ini bahwa ada 3 cara, 3 hal yang kita lakukan akan mengundang keberkahan dari Allah untuk rezeki kita. Oke, kalau ini terserah lu agamanya apa dah. Terserah lu agamanya apa nih. Kalau kita lakukan 3 hal ini, maka dia akan mengundang keberkahan Allah dalam rezeki kita. Yang pertama, bakti sama orang tua. Ini penting banget nih. Bakti sama orang tua, men. Bahkan kalau orang tua kita udah meninggal dunia, jangan putus-putus untuk mendoakan orang tua kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, riwayat Tabrani, riwayat Dailami juga, siapa-siapa yang menghentikan doa untuk orang tuanya, maka Allah pun akan menghentikan rezekinya. Nomor 1, bakti sama orang tua. Karena ridhakallah fi ridhaka walidain, karena ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua. Ini saya nih, udah rambut putih kayak gini nih, umur udah 57 nih, bener ya? Udah punya anak, udah punya cucu malah, bener ya? Tapi kalau kita mau pergi kantor, kita mau apa, kita tetap datengin orang tua, cium, minta doanya, mudah-mudahan hari ini lancar, gitu-gitu. Yang kedua, banyakin silaturahim. Banyakin silaturahim. Gaul sana, gaul sini, pandai-pandai bawain diri. Benar ya? Di Indonesia, bukan Indonesia, ada seluruh dunia dah. Pandai aja nggak cukup, pinter aja nggak cukup. Harus pandai-pandai, harus pinter-pinter, bener ya? Kalau cuma IQ doang tinggi, kalau cuma IP doang 3,8, 3,9, nggak bisa, men. Nggak bisa, men. Ini nomor 2, silaturahim. Kalau saya kagak silaturahim, bagaimana bisa sampai jalan-jalan mana-mana, udah keliling di seluruh dunia ini. Cuman bukan diplomat aja, kalau diplomat malah lebih asik, tinggal bisa lamaan. Yang ketiga, selain silaturahim, yang ketiga adalah kita harus banyak berbagi. Sedekah. Ini juga akan 2 nih fungsinya kalau sedekah. Pertama, dia nolak bala. Setiap orang pasti dapat musibah, pasti. Kita kayak main arung jeram. Mau ente orang jahat apa ente orang baik, kita akan lewat di sungai yang sama, namanya sungai kehidupan. Kita akan melalui samudra yang sama, namanya samudra kehidupan. Benar gak? Sama aja. Semua akan lewatin hal yang sama. Bad things happen to good people, bad things also happen to bad people. Good things happen to good people, good things also happen to bad people. Benar ya? Kita menjalani sungai kehidupan yang sama, menjalani batu-batu segala macam, kalau arung jeram, kalau samudra, semuanya kita alami. Ada ombak tinggi segala macam benar ya. Nah, tapi kalau kita sedekah, benar ya, maka dia jadi benteng kita, jadi penolak bala kita. Allah mengatakan dalam sebuah hadits qudsi, amalan yang paling cepat sampai kepadaku, kata Allah, adalah sedekah. Sedekah ini telah sampai kepadaku sebelum sedekah itu sampai ke tangan orang yang menerimanya. Benar ya? Itu sedekah belum nyampe ke tangan orang yang terima, tapi udah sampai kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh sedekahmu itu lebih cepat jalannya daripada bala yang akan menimpamu. Nah,
Bala mau datang ke kita nih, musibah mau datang ke kita sedekah. Itu sedekah lebih cepat datangnya daripada musibah ataupun bala yang akan datang kepada kita. So jadi banyakin sedekah, karena sedekah ini menjadi penolak bala bagi kita. Tapi juga Allah mengatakan tidak akan berkurang uang yang disedekahkan. Kalau kita lakukan 3 hal ini, maka insya Allah rezeki kita barokah. Apa yang dimaksud barokah? Penutup. Apa yang dimaksud barokah? Supaya jangan salah paham. Yang dimaksud barokah, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yang dimaksud tidak barokah itu adalah seperti orang yang makan nggak kenyang-kenyang. Nah, itu namanya nggak barokah. Ingat nggak dari bab 1 bahwa rezeki itu udah ditakar nggak bakal ketukar, benar nggak? Jadi rezeki itu segitu-gitu doang, benar nggak? Tapi kalau rezeki yang nggak barokah, yang rezeki segitu-gitu doang itu, kita kayak orang makan yang kagak kenyang-kenyang. Dapat duit berapalah sekarang di Jakarta, berapalah misalnya ente jadi apa ya, ente jadi kepala bagian di bank dah, kepala bagian di bank sekarang gajinya kira-kira 50 juta dah. Nah, kalau banknya gede, kalau banknya kecil 35 juta lah kira-kira gitu ya. Sebulan dapat 50 juta, tapi duit itu tuh rasanya nggak cukup karena ada aja pengeluaran yang tiba-tiba muncul, mesti bayar ini, mesti bayar itu, bener nggak? Mobil keserempet lagi, mesti benerin, genteng bocor lagi, mesti ditempel, ada aja duitnya habis kita kagak jelas dah. Masuk lagi duit gitu lagi ya, untuk ini bayar itu bayar. Jadi uang yang nggak barokah atau rezeki yang nggak barokah itu adalah rezeki yang seperti kita makan, tapi kita kagak kenyang-kenyang. Sebaliknya, rezeki yang barokah itu adalah rezeki yang kita baru makan dikit aja, kita udah merasa cukup. Ini namanya qanaah kalau dalam istilah bahasa Arabnya. Kita merasa cukup aja. Benar ya? Buka puasa pakai korma 3 butir, cukup. Nah, karena kita selalu merasa cukup, maka rezeki itu bisa kita bagi-bagi sama orang lain, benar ya? Misalnya kita dapat sate, mau buka puasa nih 10 tusuk, benar ya? Karena kita 5 tusuk aja udah cukup, 5 tusuknya kita kasih orang lain untuk buka puasa, benar ya? Nah, kalau kita kasih 5 tusuknya lagi ke orang lain, Allah kan tahu, jatah rezeki kita 10 tusuk, kata Allah, benar ya? Maka Allah ganti apa-apa yang telah kita sedekahkan. Misalnya kita ambil contoh lagi ya, gaji kita 50 juta nih, oke, 10 juta kita keluarin buat sedekah misalnya. Karena rezeki kita itu udah ditakar 50 juta, maka yang 10 juta kita keluarin sebagai sedekah itu diganti oleh Allah 10 juta lagi. Di mata orang, secara akuntansi, kita dapatnya sebulan jadi 60 juta, bener gak? Kita keluarin lagi nih, baru dapat kita keluarin lagi 10 juta. Allah ganti lagi. Di mata orang, secara akuntansi, di rekening, nomor rekening bank kita, jadi dapatnya 70 juta. Karena 50 plus 20 plus 10 plus 10, bener gak? Begitu seterusnya, ini yang namanya barokah. Itu rezeki muter aja, kagak ada titiknya itu. Bukan berarti orang yang suka sedekah itu dia nggak punya kesulitan keuangan. Bukan, sama aja. Namanya juga manusia, kadang sempit, kadang lapang, itu benar ya. Tapi dia duitnya muter terus aja tuh. Nah, udah mau jam ini nih, jam 6 kurang 15 di sini. Kita akhiri sampai sini aja, Bapak Ibu sekalian. Biasanya Mas saya kasih kuis, cuman saya bingung aja ngirim duitnya ke sono kayak transfer duitnya kayak apa. Jadi kita akhiri sampai sini dulu. Back to you Pak Suparman. Baik, terima kasih Pak Adi Warman. Alhamdulillah banyak sekali tadi pencerahan yang kita peroleh dari tausiah atau dari paparan tadi yang disampaikan oleh Bapak Adi Warman. Tadi ada 3 bab ya. Bab 1 tadi upayakan yang terbaik, yaitu melalui ikhtiar, tentunya dengan cara halal. Yang bab 2 tadi Pak Adi Warman menyampaikan tadi ada 3 hal ya yang menjadi rahasia dari Allah, yaitu ajal, jodoh, rezeki. Kemudian bab 3 tadi Pak Adi Warman menyampaikan bahwa harta itu akan menjadi potensi setelah kita manfaatkan atau kita sedekahkan. Baik, Bapak Ibu, kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya atau menyampaikan komentar atau berbagi pengalaman, kami persilakan.
boleh tanya? Manfaatkan waktu. Maaf, boleh tanya? Ya, silakan Ibu. Di mute suaranya. Suaranya Ya, halo. kedengaran Ibu. Ya, Iya. silakan Ibu. Kadang saya sudah berusaha untuk melakukan apa yang Allah beritahu, bahwa kita meminta kepada Allah, bukan kepada orang lain, karena rezeki itu Allah yang mengatur. Dengan cara kita selalu sholat. Saya sudah melakukannya seperti sholat duha, sholat tahajud. Kadang saya merasa begini, kok lama ya saya mendapat rezeki ini. Padahal apa yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Tapi apa yang saya lakukan itu kadang lama, memang lama, dan itu diinin Allah itu ternyata benar. Kadang setahun, 2 tahun baru buktinya itu ada. Nah, bagaimana saya melakukan seperti itu, bersifat sabar dan ikhlas. Apa yang harus saya lakukan? Jangan sampai saya merasa bahwa kok Allah memberikan rezeki saya tuh lama sekali gitu. Itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, bener Bu. Dulu waktu saya SD Bu, nungguin beduk maghrib lama banget rasanya Bu. But when it comes, bener gak sih? Yeah. When it comes. Kadang-kadang kita pengen beduk maghrib lebih cepat. Dulu waktu saya pertama kali Bu, waktu saya puasa pertama kali di Boston, waktu itu pas summer, gelo Bu, karena waktu puasanya panjang banget, nggak biasanya seperti di Indonesia, panas lagi, meong banget. Jadi nungguin maghrib tuh kapan datangnya, but namanya juga rezeki, when it comes. Nah, yang saya mau sharing kali, ada 2 hal yang mau saya sharing. Yang pertama, when you feel helpless, start helping others. Ini yang pertama nih. Ketika kita merasa nggak berdaya, dari segi keuangan misalnya, kenapa rezeki belum turun-turun juga, benar nggak? When you feel helpless, start helping others. Di dalam kitab-kitab dijelaskan ini membuat 2 dampak positif. Yang pertama, dampak positifnya, ketika kita merasa tidak berdaya, lalu kita bisa nolong orang lain. Nolong orang lain ini kan nggak mesti duit. Bisa dorong mobil, bisa dengerin curhat orang, bisa pokoknya nolong orang lain. Maka kita menjadi yakin bahwa I'm not that helpless, benar nggak? Kita jadi pede lagi, gue ternyata tidak seberdaya itu loh, benar nggak? Buktinya masih bisa nolong orang, benar nggak? Dibandingin kalau kita misalnya kita lagi nggak berdaya nih, nggak punya duit, benar nggak? Minta tolong sana, minta tolong sini, minta tolong sini ditolak, makin down, minta tolong sini ditolak, makin down, minta tolong sini ditolak, makin down. So kita merasa lonely. Ternyata teman-teman kita nggak ada yang setia, teman-teman kita kabur semua kalau kita lagi susah, benar nggak? So instead of kita minta tolong sama orang, gitu, then start helping others. Yang pertama dampaknya kita menjadi tambah percaya diri. Ternyata gue nggak selemah itu loh. Gue masih bisa nolong orang, masih bisa berguna buat orang. Dan yang kedua adalah karena kita nolong orang, ini ngundang pertolongannya Allah. Benar nggak? Itu udah bener Bu, banyakin doa, bagus doa, dan jangan lupa ikhtiar. Rasulullah SAW waktu itu pulang dari perang Tabuk. Okay. Ketika beliau naik onta pulang dari perang Tabuk mau balik ke Madinah, di pinggir kota Madinah beliau melihat ada seorang laki-laki di bawah terik panas matahari. Benar ya? Ini kita bukan cerita di Peru mah enak dingin, benar nggak? Waktu saya sono ya, nggak tahu kalau pas lagi musim lain pasti panas juga kali. Terlalu panas. Ini panas banget di matahari ini. Kita bukan Madinah yang sekarang yang udah rapi begitu, bukan. Mas Madinah zaman dulu, zaman Rasul enggak. Nah, orang itu kerja mecahin batu siang hari panas-panas. Sehingga Rasulullah SAW curious, kemudian Rasulullah SAW menghampiri laki-laki tersebut. Ternyata laki-laki tersebut adalah Said Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW turun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Said Al-Khudri
mengambil tangannya Rasulullah SAW dan mencium tangan Rasulullah SAW. Ketika tangan Rasulullah SAW disentuh, diambil, digenggam oleh Said Al-Khudri untuk dicium, Rasulullah merasakan tangan Said Al-Khudri itu begitu kasarnya, kapalan, pecah-pecah, benar nggak? Saya itu suka refleksi, benar nggak? Itu kalau orang yang tukang refleksinya yang udah 6 tahun kerja tuh, itu jarinya juga kapalan tuh. Itu cuma kerja refleksi doang tuh. Bayangin nggak tuh Said Al-Khudri yang tiap hari kerjainnya mecahin batu. Jadi tangannya itu kapalan dan pecah-pecah. Sehingga ketika Rasulullah SAW merasakan tangan yang begitu kasar, kapalan pecah-pecah, beliau bertanya, "Ya Sa'id, ini kenapa tangan ente jadi kayak begini?" Kata Rasul. Kemudian Said mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah bertahun-tahun bekerja seperti ini, memecah batu untuk menghidupi keluargaku, memberikan kehidupan nafkah untuk anak istriku di rumah," katanya, "agar aku tidak perlu meminta-minta pada orang lain." Ketika mendengar jawaban Said Al-Khudri seperti itu, Rasulullah SAW langsung menarik tangannya Said Al-Khudri dan mencium tangannya. Dalam sejarah Rasulullah SAW cuma nyium tangan 2 orang, cuma 2 kali doang. Pertama tangan anaknya Fatimah Zahra, yang kedua tangannya Said Al-Khudri. Apa kata Rasulullah SAW? "Ya Sa'id, tangan inilah yang akan mencegahmu masuk ke dalam neraka." Dalam hadis lain disebutkan, tangan inilah yang akan membawamu masuk ke dalam surga. Jadi, sholat duha iya, doa sama Allah iya, sabar iya. Tapi jangan lupa, do our best and let Allah do the rest. Kita harus lakukan ikhtiar terbaik kita, baru kita berserah diri pada Allah. Waktu itu, habis ya. Karena ente mau buka puasa soalnya ntar lagi. Habis ya. Jadi waktu itu ada orang Arab Badui naik onta. Ontanya onta merah. Kalau zaman sekarang tuh Mercedes Benz seri S atau BMW seri 7 tuh. Wah, biasanya kalau mobilnya dubes tuh biasanya harus karena membawa nama negara tuh biasanya harus Mercedes seri S tuh biasanya tuh. Dan waktu om saya jadi dubes itu belinya langsung dari Jerman turun, disetirin langsung baru sampai, walaupun jadi dubesnya di Afrika Utara, bener ya? Biasanya gitu tuh, karena ini membuat nama negara, jadi mobilnya harus keren banget, kayak gitu kalau nggak salah dah. Nah, jadi waktu dia naik onta merah itu sampai depan masjid, dia turun langsung aja nyelonong masuk masjid. Onta merahnya didiemin aja, kagak diurusin sama dia, diikat juga kagak. Rasulullah SAW melihatnya itu, lalu Rasulullah SAW menegur, "Hei Fulan, kok itu onta dikelelerin begitu aja, kok nggak diikat?" Maka orang Arab Badui ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah berserah diri kepada Allah untuk urusan onta itu," kata itu Arab Badui. Maka Rasulullah SAW meraut mukanya tidak senang, dan Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Ikat dulu ontamu, baru engkau berserah diri kepada Allah." Jadi jangan lupa ini ikhtiar. Do our best dan let Allah do the rest. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan rezeki oleh Allah. Mudah-mudahan yang lagi sempit diberi kelapangan, yang lagi sakit diberi kesehatan, yang lagi pusing diberikan ketenangan jiwa, yang lagi galau diberikan kedamaian pikiran, kedamaian jiwa, yang lagi kesulitan diberikan kemudahan. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi kita semua, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semua. Salam buat teman-teman. Oh, saya baru lihat ini nih, ada KBRI-ku itu ada kayak musolanya gitu tuh. Saya baru lihat-lihat karena pakai handphone nggak kelihatan semua tadi. Keren banget nih. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Parman, back to you, Pak Dubes, Bu Dubes semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi Warman, apakah masih bisa mungkin satu pertanyaan lagi, Pak? Sampai jam 6 ya? Oke, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Last one ya. Ya, baik. Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau menyampaikan satu pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak mau bertanya Pak tentang
kalau tadi rezeki itu, kalau hutang itu masuknya kemana tuh Pak? Apa kita mendahului rezeki? Kok kita belum dikasih sama Allah, lu udah minta duluan gitu? Itu Pak. Terima kasih, itu aja Pak. Assalamualaikum Agak lah warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Hutang itu part of life Pak. Hutang itu part of life. Yang kita minta berlindung dari Allah adalah hutang yang memberatkan. Hutang yang melilit. Kalau utang itu sendiri, it's part of life. Even Rasulullah SAW itu ngutang. Ada hadisnya itu, jelas. Rasulullah SAW, man. Rasulullah SAW. Benar gak? Yang doanya nggak bakal meleset, benar gak? Dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW pun, Rasulullah SAW pernah berhutang. Benar gak? Yang kita minta, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Wahai Allah, lindungi kami dari hutang yang memberatkan. Hutang yang ngelilit, yang kita nggak bisa lunasin, bahkan hutangnya terus gulung gede tanpa kita tahu. Jadi kita bergantung hidup kita pada hutang. Nah, ini yang kita harus minta perlindungan dari Allah. Hutang adalah satu hal yang sangat lazim sekali dalam hidup, bahkan dalam surat disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu pendusta agama, orang-orang yang nggak mau minjemin orang itu, jadi diomelin sama Allah kalau orang-orang yang modal pelit gitu. Ada 3 hal yang membuat rezeki kita nggak berkah. Ini penutup. 3 hal yang membuat rezeki kita nggak berkah. Rezekinya segitu-gitu doang, karena rezeki udah ditaker, nggak bisa ketukar, bener nggak? Tapi rezekinya kagak berkah. Ada 3 hal nih. Yang pertama, kita banyak melakukan maksiat. Nah, ini rezeki kita jadi kagak berkah. Kita banyak melakukan maksiat. Udah jangan dah. Bener gak? Enaknya sebentar, nggak enaknya lama, bener gak? Nanti rezekinya kagak berkah. Rezekinya segitu-gitu juga. Jadi gaji ente kagak kepotong. Kalau ente buat maksiat kagak kepotong. Gaji tetap segitu. Tapi ada aja tuh nanti tuh unexpected expenses yang keluar. Bener gak? Yang kedua, yang buat rezeki kagak berkah. Ente pelit, ente bakhil. Wa yamna'unal ma'un, bener gak? Ente bakhil, ada orang perlu, ente punya kemampuan untuk nolong. Dalam Islam tuh ada mampu, ada mau, bener gak? Kalau kita mau tapi nggak mampu, lain perkara. Kalau kita mampu tapi nggak mau, lain perkara, men. Ente punya kelonggaran rezeki untuk nolongin orang. Ada orang lagi perlu duitnya untuk bayar SPP anaknya. Atau orang perlu duitnya untuk bayar tunggakan kontrakannya, benar gak? Ente punya kemampuan. Lain perkara kalau ente nggak punya kemampuan. Ente punya kemampuan, tapi ente nggak mau bantu. Nah ini pelit, namanya pelit, bakhil, benar ya? Kalau makan tuh puasa bersama di masjid, bawa cuman untuk jatah dia doang. Orang lain kagak mau dibagi-bagi. Benar ya? Ini bakhil kayak gitu. Jangan ada orang sebelah udah kehausan, udah makannya nasi padang kepedesan, ente punya aqua 2, yang satu nggak ente kasih. Emang saya kalau aqua jatahnya 2 karena untuk kesehatan diri saya penting, men. Yang ketiga, yang buat rezeki kita nggak berkah, tamak, serakah, greedy. Kalau yang kedua tadi pelit, kalau ini kagak pelit, nggak pelit sih, cuman tamak, serakah. Semua mau diambil, bener ya? Nggak pernah puas, nggak pernah cukup. Nah, 3 hal ini membuat rezeki kita menjadi tidak barokah. Rezekinya masih gitu-gitu doang. Rezekinya mah udah ditaker, nggak bakal ketukar kalau soal rezekinya ya. Tapi kita lagi bicara mengenai rezeki, barokah apakah nggak barokah? Nah, kalau insya Allah, kalau kita berhutang, selama kita menjalankan apa-apa yang telah disampaikan Allah itu, it's part of life. Kalau ngutang itu kadang kita salah, kadang-kadang juga kalau sepengetahuan kami beberapa keluarga yang jadi diplomat itu kadang-kadang kita udah mesti pergi, benar gak? Tapi kan ada urusan-urusan yang belum selesai, ada segala macam. Kadang-kadang kita harus pergi aja dulu, benar gak?
Sehingga kita perlu dana talangan. Namanya juga birokrasi negara kan nggak bisa kayak kita duit begitu aja keluar, nggak? Kan dia harus ada dana talangan apa segala macam, dan ada aja lah along the way everyone ada saat-saatnya kita butuh hutang, sehingga selama kita nggak golabati dain istilahnya itu, yang doanya soal Allahumma inni a'udzubika min golabati dain, ya Allah lindungi kami dari hutang yang membelit, dan dari akhir rijal itu udah diterusin tadi, dan dari tekanan orang-orang yang mau menguasai hidup kita. Jalaluddin Rumi mengatakan, ini lu kalau pancing gue terus gue bisa bahaya ini, namanya juga jadi keluar terus ilmunya nih. Jalaluddin Rumi mengatakan, if you want money more than anything, you will be bought and sold all your life. Ini Jalaluddin Rumi nih. Kalau kita menginginkan uang itu lebih dari segalanya, maka jiwa raga kita pun bisa diperdagangkan orang. Benar nggak? Nah, ini bahaya kalau kita udah golabati dain itu, kalau udah hutang yang terbelit itu gara-gara kita mau uang, if you want money more than anything, kayak kata Jalaluddin. Bahkan jiwa raga kita pun bisa diperjualbelikan oleh orang lain. Jadi insya Allah kita merasa cukup, kita merasa qanaah bahwa along the way kita in certain part of time yang kita perlu utang untuk memenuhi kebutuhan kita pada titik-titik tertentu, kita punya kesempatannya kita bayarlah, karena orang yang nggak mau melunasi kesempatan termasuk orang yang zalim. Madzalawani zulmun bahasa Arabnya. Orang-orang yang punya kemampuan untuk melunasi utangnya, tapi kagak mau melunasin, nah dia zalim, bener gak? Udah di jam 6 nih, kita sampai sini aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Adi Warman atas pencerahannya. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, sesi diskusi dan tanya jawab akan kita sudahi, dan selanjutnya untuk lebih mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dari pertemuan kita ini, kami mohon berkenan dari Bapak Adi Warman untuk memimpin doa. Kepada Bapak kami persilakan. Baik. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz dzunub. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا عزيز يا غفار يا الله يا رحمن يا رحيم يا واسع المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم إنك كن كريم تحب الأفاف فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masih banyak Pak. Back to you. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz Adi Warman. Kami dari keluarga besar KBRI Kito menyampaikan terima kasih atas tausiah, juga turut mendoakan semoga Pak Adi Warman Karim senantiasa tetap sehat sehingga tidak bosan-bosan memberikan pencerahan dan kesejukan bagi kita semua. Demikian Pak Ustadz, ini selain di Lima dan juga di Kito, kami baru sambil menikmati tausiah Pak Ustadz, saya menyimak ada beberapa juga yang login dari Belanda, guru yang sedang belajar, dan juga dari belahan dunia dan maupun di Indonesia, dari Makassar, ada Ibu Nana, dan ada pelatih badminton tim nasional kita Pak Irwansyah di Jakarta, kemudian
banyak sekali Pak. Izinkan juga kami menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan di Indonesia, khususnya Miss Retna di Lesko, kemudian Mas Hasto, Ibu Nunung, kemudian Pak Syahlan, Mbak Rahmaniar, Pak Koso Putra, Mbak Ami, dan juga Kak Andi, serta Tania, Lokarno, dan juga Ibu semua yang menikmati dan menyimak tausiah Pak Ustadz melalui Zoom. Kemudian saya kembalikan lagi, dan mungkin dari Estella Anwar Bey ingin menyampaikan terima kasih. Ya, Pak Ustadz, terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih tausiahnya yang sangat bermanfaat dan mencerahkan. Memang sayang hanya 1 jam, pasti yang lain juga kepingin banyak bertanya, tapi mungkin lain kali bisa kita ulang lagi ya Pak Agung ya. Dalam hal ini saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman saya yang hadir di sini. Saya lihat dari tadi saya sebut Berlin, ada juga dari Indonesia, Ibu Purti, teman-teman kuliah, Bu Emilia, Bu Mirna, dan juga Bu Atun, dan tentu saja staf kami dari Peru Pak, ada banyak sekali, ada Pak Tantan, Pak Irwan, Pak Tantan, Pak Tri, Ibu Intan dan sebagainya. Ada Bu Dini, Bu. Ada Bu Dini, ya Bu Dubes Dini, ya tadi saya sudah sebutkan. Terima kasih Ibu, Bapak atas hadirannya, tapi terutama untuk Pak Adi Warman, Pak Ustadz, semoga Allah memberikan berkah, beri kesehatan, dan rezeki yang banyak. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Thank you. Pamit. Bu Dubes, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Agung, Pak Dubes, Berani. Pak Emilia, Bu Dini, Pak Tanda, Pak Agus, makasih. Selamat berbuka puasa, Bapak Ibu, monggo. Kami masih 5 menit lagi, Pak Agus. Teman-teman di Ekuador dan di Peru. Ya, Ibu Dini. Makasih, Bu Dini. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum. Tadi, Tasya. Terima kasih, Gus. Salah saja. Salam buat Tasya. Assalamualaikum. Ya, Rani. Ya. Terima kasih Bu Rani, Pak Agung, Natasha. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum Pak Agung. Terima kasih banyak Pak Hamdan. Sampai ketemu lagi. Sama-sama Pak. Terima kasih. Tasya. Terima kasih Pak Agung, Bu Rani, Tasya. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Terima kasih. Bu Ella. Selamat berbuka puasa Pak Dubes. Terima kasih banyak Bu. Selamat berbuka puasa Pak Agung, Bu Rani, Tasya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Inul. Pamit ya. Rani, terima kasih sudah diundang. Terima kasih sama-sama Ibu Ella. Rani, Tasya, selamat berbuka ya. Nih, terima kasih. Tanianya nggak mau nongol. Dah, assalamualaikum. Terima kasih Teh. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dubes, Bu Dubes. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Moderator juga. Terima kasih. Pak Moderator. Ya, Bu Rani pamit ya. Ya, terima kasih Pak Coach. Ya. Coach basket. Terima kasih. Bu Rani, terima kasih. Tasya, Pak Agung, terima kasih semuanya. Saya mohon pamit dulu ya. Selamat buka puasa semua teman-teman di Peru. Bu Dini, terima kasih ya sudah hadir juga. Terima kasih banyak Ibu Rani, salam kenal. Terima kasih banyak Bu. Sukses ya. Ya, terima kasih ya. Saya juga sekali lagi terima kasih. Mohon pamit, mau buka. Terima kasih undangannya. Terima kasih Bu, makasih. Aduh. Rani, Bu Dini, makasih. Terima kasih Tante Nana. Terima kasih Mbak udah diundang. Buat Tasya. Bu Stella, sukses ya. Iya, ada Bu Dewi. Terlambat. Oh iya, masih taunya telat sih baru buka. Thank you. Terima kasih saya buat Mas Alfi.
Sehat-sehat. Gracias. Muchas gracias. Ya, makasih. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Atur nuhun Nana, sehat-sehat terus. Salam dari Mas, kami di sini. Ya, sehat-sehat semua. Assalamualaikum, pamit ya Mas. Yo, Ya, thank terima you. kasih Nana. Dadah Tasya, Mbak Rani. Ongkus, salam untuk Tante Yuske. Selamat ulang tahun, agak terlambat. Marisa, Pak. Kita buka ya? Kita buka ya?